Kita itu suka jelekin orang, suka ngomongin orang. Kadangkala kita merasa sudah baik. Ini ada 4 cara. Mungkin nggak tahu anak sudah sampaikan di tempat ini atau tempat lain. Kalau sudah disampaikan, anak ingatkan kembali. Ada 4 cara mengetahui karakter kita. Kita ini buruk apa baik sih? Cara pertama, datang ke seorang guru, tanya sama guru, Ustaz, ini guru yang tahu dengan penyakit hati, tahu dengan sikap-sikap buruk, mohon nasihat. Kadangkala guru itu seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim ulama, seorang kiai, ngelihat sudah ketahuan nih orang ini sombong. Bu, dari mana taunya? Dari tadi ngomongnya saya terus. Saya. Oh. Maka guru itu bisa ngasih tahu, tolonglah jangan banyak-banyak ngomong saya, tapi ucapkan alhamdulillah Allah yang ngasih. Ini memperbaiki sifat sombong. Kadangkala dari gaya ngomongnya masuk dalam al-lumazat, wailul likulli humazatil lumazah. Suka menceritakan kejelekan orang. Guru bisa ngasih nasihat. Jadi bapak-bapak kalau datang ke seorang ustadz itu, hendaklah minta nasihat. Gimana saya supaya bisa lebih baik. Kadangkala kita kalau datang ke ustadz minta apa? Gimana supaya dagangan lancar. Kita itu inginnya dunia aja. Kapan kita akan memperbaiki diri kita? Datang minta nasihat. Gimana supaya saya, Pak Ustadz, supaya bisa masuk surga? Saya ini orangnya temperamen, Pak Ustadz. Ngomong sama Ustadz. Saya kalau ya istri salah dikit biasanya teriak-teriak. Berapa banyak piring di rumah itu pecah. Istri saya kalau ngasih makanan yang kurang garamnya, saya buang. Minta nasihat sama Ustaz. Baik. Cara kedua, cari teman yang bisa menasehati kita. Teman yang kalau kita ini salah, dia menegur kita. Ngomong sama saya, ini cari teman yang jujur. Kita biasanya suka teman, suka sohib yang sukanya memuji kita. Oh antum mau baik antum. Ini seperumahan ini nggak ada teman lebih baik dari antum. Antum kalau dapat sohib kayak gini, ini biasanya orangnya mencari kepentingan. Ono senengi, ada udang di balik batu. Gak manfaat temen kayak gini. Antum perlu temen yang jujur. Dan antum sampaikan kepada dia, tolong kalau antum ngelihat anak gak benar dinasihatin. Soalnya sohib ini kan kemana-mana bareng. Cari teman. Dan antum ngobrol sama dia. Mas, antum kan sudah sama saya 1 tahun di sini. Sekamar, sekerjaan. Apa sih sifat saya yang gak baik? Sebagian orang itu ngomongnya kotor tapi gak sadar. Ada yang ngomongnya nyelekit, bikin sakit hati tapi gak sadar. Siapa yang tahu? Sohibnya. Maka di sini kita minta tolong nasihatin anak. Apalagi kita ini kadang-kala sekolah itu bareng. Kuliah 4 tahun bareng. Pernahkah antum minta tolong sama dia untuk mengkoreksi dia? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmatin orang-orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekurangan diriku. Kita ini gak bisa ngelihat kekurangan diri kita. Kayak kadangkala kita keluar rumah jamaah, kancing ini 1 tidak dipasang.
Yang kelihatan siapa? Orang lain. Mas, kancingnya terbuka. Oh, makasih. Orang lain. Kadangkala kita pakai baju terburu-buru, miring jemaah. Kancingnya itu ada yang nggak pas. Kita nggak urusan. Karena kita tidak melihat. Siapa yang melihat? Orang lain. Kita perlu pandangan orang lain untuk menasehatin kita. Ada perempuan Masya Allah keluar rumahnya pakai kerudung jalan, nggak tahu kalau kerudungnya terbalik. Dikasih tahu, Mbak, kualik kerudungnya. Astagfirullah. Iya, makasih. Siapa yang ngasih nasihat kita? Orang lain. Makanya kadang-kala kita itu perlu cermin ya. Dan orang mukmin itu cermin buat orang lain. Jadi kalau antum dikritik sama orang itu terima kasih, apalagi sohib. Kalau nggak punya teman ustaz, nggak punya teman yang baik, biasanya antum punya lawan, punya musuh. Ambil manfaat dari musuh. Biasanya musuh itu kalau nggak suka sama kita, semuanya jadi buruk. Tapi ambil manfaat. Coba dengar, apa sih kritikan fulan terhadap diri ana? Oh, fulan ini Masya Allah, kalau makan bersama dompetnya ketinggalan. Oh, selalu minta ditraktir tapi tidak pernah mentraktir orang. Ada nggak sohib kayak gitu? Ada. Banyak jamaah ya. Masya Allah. Maka ambil manfaat dari kritikan teman-teman tadi, supaya kita bisa lebih baik. Sampai ada yang mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, apa yang dilakukan? Jangan dibalas, jangan. Apa yang dilakukan? Fajma' tilkal hijarah. Kalau bapak-bapak dilemparin batu bata sama temennya, apa yang dilakukan? Masuk dibalik no jemaah. Anda ambil batu bata tersebut, kumpulkan batu bata tersebut, wabni biha sulaman nahwan najah, bikin anak tangga menuju kesuksesan. Lemparan batu itu kritikan dari teman-teman. Kelompokkan jemaah, nggak usah dibalikkan. Aduh, fulan ini hasad Ustaz, nggak suka sama anak, makanya nggak ada benernya anak. Nggak ada urusan, itu urusan dia sama Allah SWT nanti. Tapi urusan kita bagaimana ucapan dia itu bermanfaat buat kita. Orang kan mengatakan kalau mau mengkritik yang membangun lah. Mungkin dia tidak membangun kritikannya, tapi ada manfaatnya buat kita, ambil aja. Nggak usah dimasukkan hati, tapi kita pikirkan kayaknya bener. Taib yang keempat, untuk mengetahui kekurangan diri itu perlu bergaul sama orang. Sehingga kalau kita bermasyarakat itu jadi paham mana yang masyarakat suka dan mana masyarakat yang gak suka. Seperti itu.